Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang di News Update Dunia Gua. Dan ini adalah episode yang kedua di konten News Update ya. Karena memang ternyata cukup nyaman ya dari kami untuk bikin konten News Update ini. Karena konten ini tuh beda dengan konten-konten yang lainnya gitu. Karena di sini kita bisa lebih santai bahas perikanan gitu. Ya selain vlog juga santai ya, tapi di sini rasanya kayak lebih lebih deep aja gitu. Kita bisa bahas berita perikanan, kita bisa update berita-berita perikanan, tapi kita juga bisa mengkritisi dan bisa menambahkan informasi yang menarik dan kami rasa bisa cukup berguna bagi kawan-kawan subscriber duniaku ataupun followers duniaku atau siapapun yang nonton video ini gitu. Tapi di konten kali ini sebelum kita bahas tentang beritanya ya, tentang news update-nya, kita mau promo dulu ya. Jadi kita di sini mau promo website terbaru dari Duniaku ya, karena sebelumnya sebenarnya kita sudah punya website, tapi kita masih pakai website gratisan gitu karena belum modal. Tapi sekarang udah modal dikit ya. Jadi di sini Duniaku sudah punya website ya. Nama websitenya itu duniaqua.com. Jadi kawan-kawan yang mau dapat informasi lebih lengkap seputar dunia akuatik, seputar perikanan, kelautan, maritim, yang gitu-gitulah. Pokoknya itu kawan-kawan bisa kunjungin ke duniaqua.com ya. Walaupun ini sekarang masih belum update banget ya, karena kami masih nyusun-nyusun kontennya, tapi adalah beberapa konten ini terbaru tentang Aquafest IPB, terus kami juga nulis tentang Aquascape gitu, dan nantinya ada cukup banyak konten-konten menarik yang kita tulis dan kita upload di Dunia Aqua. Dan di sini juga nanti semoga ada kontributor dari kawan-kawan semuanya yang nulis tentang akuatik, tentang perikanan dan bisa kita muat ya. Dan promonya kayak gitu aja ya. Semoga kawan-kawan bisa menyukai konten baru kami di dunia tulis menulis. Langsung aja kita ke pokok videonya ya. Kita bakal news update, kita bakal update berita terbaru. Dan berita kali ini kita ambil dari salah satu media mainstream yang udah mainstream banget, nggak usah diragukan lagi ke mainstreamannya, yaitu kompas.com ya. Jernih melihat dunia, tagline-nya. Kenapa jadi tagline ya? Ya pokoknya kita ambil dari kompas.com. Beritanya adalah Vanessa Angel dan suami meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Bukan ya, bukan tentang itu. Tapi ya, terlepas itu bukan berita akuatik, tapi di sini kami turut berbelasungkawa atas berpulangnya Vanessa Angel dan suami. Semoga diterima di sisi Tuhan di tempat yang terbaik dan keluarga ditinggalkan, termasuk anak satu-satunya itu tetap bisa hidup dengan ikhlas dan tentunya mendapatkan kemudahan-kemudahan ke depannya. Kembali lagi ke beritanya di kompas.com, ini ada berita yang cukup menarik karena membahas tentang cuan ya. Karena kami suka cuan dan di sini beritanya tentang cuan. Judulnya di sini itu adalah raih untung 19 juta per hektar, sistem mina padi di Kediri dinilai sukses ya. Ini tentu oke banget karena ada cuan yang cukup besar di sini 19 juta rupiah untuk hasil dari kegiatan mina padi di lahan 1 hektar, atau ini itu asumsinya per hektar itu mendapatkan hasil 19 juta rupiah. Berita ini baru banget diupdate hari ini tanggal 4 November dan kami juga bikin videonya tanggal 4 November. Jadi ini literally news update gitu ya. Langsung aja kita ke inti dari beritanya ya, ke pokok beritanya. Jadi secara umum kurang lebih di sini itu beritanya membahas tentang kegiatannya Pak Bupati Kediri yang bernama Pak Hanindito Himawan atau yang kerap disapa Pak Dito, di mana Pak Dito ini melakukan kunjungan atau menghadiri ke acara panen sistem mina padi perdana di Desa Sambirejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri pada tanggal 3 November ya. Jadi ini kemarin banget ya. Jadi di sini Pak Bupati itu datang ke desa Sambirejo ini untuk ngecek nih pilot project mina padi di desa tersebut karena memang di desa ini itu merupakan salah satu daerah yang diutamakan untuk dilakukan uji coba mina padi oleh pemerintah Kabupaten Kediri ya. Karena disebutkan di sini bahwa kegiatan ini akan dijadikan sebagai pilot project dan nantinya akan dikembangkan ke daerah-daerah lain dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan dengan bimbingan dari Pemkab itu sendiri.
Kenapa ini dinilai sukses ya oleh Pak Dito, oleh Pak Bupati itu karena ternyata hasil dari keuntungan budidaya yang dilakukan oleh petani itu mencapai 19 juta per hektar dan ini angka yang cukup lumayan gitu sebagai salah satu penghasilan tambahan. Karena mina padi ini kan bukan merupakan pokok dari yang ditanam di sawah. Karena kan otak aduh, karena kan utamanya di sawah itu kan ditanam padi dan penambahan ikan menggunakan sistem mina padi ini merupakan komoditas tambahan. Jadi dengan hasil 19 juta rupiah per hektar itu tentunya angka yang lumayan untuk dijadikan sebagai tambahan penghasilan bagi para petani yang menanamnya. Kemudian juga disebutkan bahwa nantinya di wilayah-wilayah lain itu akan dilakukan kegiatan mina padi juga, tetapi dengan bantuan oleh pemerintah. Jadi memang benar banget nih Pak Bupati dari Kediri ini, karena memang kan sistem mina padi ini bukan sistem yang dikenal oleh masyarakat tradisional ya. Mina padi ini kan termasuk ke sistem teknologi baru, jadi mina padi itu kadang-kadang masih enggan untuk dilakukan oleh masyarakat, khususnya oleh petani-petani tradisional, karena takutnya justru merugikan pertanian mereka yang sudah cukup nyaman gitu. Jadi memang untuk bisa melakukan terobosan ini, menambahkan komoditas perikanan ke pertanian, itu memang harus ada pendampingan dan tentunya harus ada subsidi. Dan di sini ke depannya akan dilakukan subsidi sebesar 20.000, bukan, pokoknya akan ada subsidi ikan nila gitu ya untuk masyarakat petani yang menginginkan menggunakan sistem pertanian mina padi. Walaupun ada syarat-syaratnya ya di sini seperti lokasinya tuh harus banyak airnya gitu karena ya memang masa pelihara ikan di tempat yang gak ada airnya gitu. Jadi beritanya kurang lebih seperti itu ya tentang mina padi ini. Mina padi ini memang memang oke banget ya menurut kami juga bisa diterapkan di daerah-daerah yang memang pertaniannya memiliki air cukup melimpah gitu. Karena kalau memang airnya melimpah ini mina padi ini cocok banget gitu dan mudah digunakan karena ya ini berdampingan dan bahkan tuh untuk ikannya sendiri itu pakannya itu lebih banyak menggunakan pakan alami. Biasanya ada penambahan-penambahannya cukup sedikit kayak misalnya cukup dedak gitu, tapi pakan-pakan kayak pelet itu bisa diminimalisir. Dan tentunya dengan kondisi budidaya yang seperti itu hasilnya juga akan oke banget. Dan ini dibuktikan di Kediri dengan keuntungan yang mencapai 19 juta rupiah per hektar. Tentu ini angka yang oke banget. So, buat kawan-kawan yang nonton video ini, mungkin kawan-kawan bisa juga ya praktekin mina padi ini di daerah kawan-kawan semuanya, dengan harapan mina padi ini bisa memberikan kontribusi ekonomi yang lebih untuk kawan-kawan semuanya. Dan di news update kali ini mungkin seperti itu dulu ya, kita nggak panjang-panjang, satu video mungkin cukup satu berita aja kalau memang beritanya udah unik dan juga udah panjang. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan semuanya dan bisa memberikan inspirasi tentunya agar bisa menambah produktivitas kita di bidang perikanan. Tentunya kawan-kawan juga bisa sharing di kolom komentar kalau kawan-kawan udah pernah melakukan budidaya mina padi atau juga kawan-kawan punya pengalaman di bidang perikanan lain ya, khususnya di bidang budidaya karena ini tentang budidaya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kawan-kawan bisa like jika kawan-kawan menyukai video ini, tapi kalau kalian nggak suka, kawan-kawan juga boleh dislike tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.